Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemutuk itu, yang kami hormati Bu Sugianti selaku guru senior dari SD Negeri 2 Kemutuk itu, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan dari SD Negeri 1 dan 2 Kemutuk itu, dan juga adik-adik PPL PPG Prajabatan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pertama-tama adalah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruang ini untuk memenuhi undangan dari saya untuk diseminasi budaya positif bagi guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 1 dan 2 Kemutuk itu. Tidak lupa salawat serta salam adalah kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan mendadak dari saya. Jadi meskipun mendadak, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah bisa hadir di sini untuk melaksanakan tugas aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Sebelum nanti ada pemaparan, saya sampaikan terlebih dahulu latar belakang kegiatan ini adalah dari rancangan dulu, rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modulnya adalah budaya positif. Nama peserta Yuli Siswati SPDSD. Ada latar belakang, ada tujuan, lini masa, dan dukungan yang dibutuhkan. Latar belakang yang membelakangi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebuah keinginan dari CGP untuk menularkan pengetahuan yang didapat selama pendidikan guru penggerak, salah satunya tentang budaya positif agar bisa diimplementasikan di sekolah asal CGP dan menjadi pembentuk karakter siswa. Selanjutnya, tujuan dari diseminasi adalah sebuah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, memotivasi guru dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Lini masa atau jadwalnya adalah perencanaan kegiatan tanggal 19 Agustus 2024, pembuatan materi diseminasi tanggal 20 sampai 21 Agustus 2024, pemaparan materi diseminasi tanggal 23 Agustus 2024, dan pengunggahan tugas tanggal 23 sampai 24 Agustus 2024. Dukungan yang saya butuhkan untuk pelaksanaan kegiatan hari ini adalah yang pertama, peran serta dari rekan sejawat. Alhamdulillah semua teman-teman sudah memberikan dukungan dari SD Negeri 1 dan 2. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian kolaborasi, sarana prasarana untuk presentasi, kemudian support dari kepala sekolah dan rekan sejawat, dan umpan balik dari rekan sejawat. Susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi diseminasi, yang keempat diskusi, dan kelima penutup. Oke, let's go. Nanti saja let's go ya. Monggo Bu Esti silakan dilanjut untuk yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menaikkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
acara yang berikutnya, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kutu Kidul kepada Bapak Tri Sumarko disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dan Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Kutu Kidul yang saya hormati, Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Kutu Kidul yang saya hormati pula, tidak lupa rekan-rekan mahasiswa PPG Angkatan Pertama UMP tahun 2024 yang saya banggakan. Tidak lupa di sini Ibu Lili Siswati selaku yang jadi calon guru penggerak angkatan 11 ini. Selawat dan salam aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya yang akhir nanti. Allahumma amin. Yang berikutnya saya juga terkejut ini melihat kami selaku undangan terus dadakan ada random acara ini. Sebenarnya agenda ini saya juga bertanya-tanya, datang kepingin tahu kayak apa. Namun memang salah satu agenda kegiatan dari calon guru penggerak adalah memaparkan sebuah programnya yang di mana dalam kegiatan tersebut beliaunya Bu Yuli Siswati telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, kemudian untuk mensosialisasikan, untuk memaparkan dan untuk menjadikan kawan-kawan berbagi kebaikan intinya, dengan harapan nanti kawan-kawan semua juga tertarik untuk ikut menjadi guru penggerak, di mana guru penggerak ini adalah suatu program dari Kemendikbudristek yang sangat istimewa, di mana dalam kementerian tersebut sudah mengeluarkan anggaran yang begitu besar, maka anggarannya 20% dari APBN untuk pendidikan ini. Untuk itu mari rekan-rekan guru dan tidak hanya yang muda, semuanya saja berlomba-lomba untuk menjadi guru penggerak. Terutama ini di wilayah saya, ini masih banyak sekali yang muda, ceria, centil. Tentunya pas sekali nanti untuk jadi guru penggerak. Jadi pemahamnya apa ya, guru penggerak itu energik banget, centil banget gitu. Tidak hanya itu, tapi secara keilmuan juga luar biasa. Untuk itu dalam sambutan saya ini, saya mengharapkan untuk rekan-rekan semua, tidak hanya dari SD Negeri 1 Kutu Kidul, SD Negeri 2 Kutu Kidul pun mestinya harus mengikuti jejak Saudara Yuli Siswati tentunya. Jadi jangan kalah, bukan takut bersaing begitu. Untuk itu kami mohon untuk rekan-rekan juga semoga segera tergerak untuk ikut kegiatan tersebut, dan saya mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Semoga berjalan dengan baik, lancar dalam agenda destinasi positif pada hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pri atas sambutannya. Sambutan berikutnya dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kutu Kidul yang akan diwakili oleh
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Tri Sumarko selaku Kepala SD 1 itu beserta Dewan Guru dan Tenaga Pendidikan serta adik dari PPG Prajabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru dan Tenaga Pendidikan SD Negeri 2 Kidul, yang pada hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang ceria, dan insya Allah nanti kegiatan ini ada positifnya, apalagi sesuai dengan materinya adalah budaya positif. Yang perlu kami sampaikan, mohon maaf, izin berdiri Pak, soalnya kalau saya duduk saya nggak kelihatan. Kalau Pak Tri kan duduk sudah kelihatan, saya nanti malah, jadi saya berdiri saja tingginya sama dengan Pak Tri. Jadi mohon maaf ya. Bapak Ibu, selaku yang saya itu mendapatkan WA dari beliau Pak Supriyanto selaku kepala sekolah pengampu yang mengampu SD Negeri 2 Kidul, karena kita mungkin masih lama untuk menunggu memiliki kepala sekolah yang definitif. Nah, Pak Supriyanto hari ini ada penerimaan mahasiswa dari Poltekkes dan kesehatan akan meneliti untuk kesehatan lingkungan sekolah. Jadi beliau menitipkan pada saya untuk memberikan sedikit sambutan. Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuli Siswati, alhamdulillah ini memang untuk kita tahu semuanya, wacana guru penggerak sudah sekian tahun sudah kita dengar. Memang ada info-info yang kadang-kadang membuat kita miris ya, tapi tetap mari kita sikapi. Pasti program ini program yang sangat baik dari pemerintah, apalagi tadi sudah disampaikan biayanya itu luar biasa besar ya, miliaran untuk se-Indonesia untuk bisa menghasilkan guru-guru penggerak. Guru penggerak kan punya yel, punya moto namanya ya Mbak? Ya, yang bergerak, menggerakkan, bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi guru ini harus bergerak, artinya dia tidak boleh nomad, tidak boleh diam. Dia harus aktif, inovatif, banyak ide dan seterusnya. Bergerak. Pokoknya tergerak itu artinya dia punya keinginan untuk bagaimana agar teman-temannya itu sama seperti saya, sama seperti guru penggerak itu, tergerak, kemudian menggerakkan roman order kabeh. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, di sini kebetulan 2 sudah ada guru penggerak, calonnya ada 2 ini. Ya, ada 2. Yang pertama Ibu Yuli Siswati itu angkatan ke-11. Nah, saya sudah angkatan berapa ini? Saya juga calon guru penggerak ini. Tapi calon guru penggerak yang akan pensiun. Calon guru pensiun. Ya. Sedikit terima kasih saya pada Mas Adrian ya. Ini ternyata tadi menyapa saya yang dulu itu KMR di UMP. Saya sebagai latihnya. Terima kasih Mas, saya diingatkan. Karena saya ratusan ya. Pesertanya ratusan, saya tidak bisa hafal. Yang hafal otomatis siswa-siswanya. Terima kasih. Inilah pramuka ya, memang harus seperti itu. Harus menyapa dulu. Apalagi saya 7 bulan lagi pensiun. Ya, 7 bulan lagi bulan Maret ya. Bulan Maret dan cara pembabaran bisa minatmu. Pembabaran di bulan. Nah, Bapak Ibu, sedikit ada beberapa hal yang mengkhawatirkan adanya guru penggerak. Ya, ada guru penggerak. Karena itu saya selalu kepada Ibu Siswati ya, istilah baik, lakoni terus saja kita laksanakan, kita ikuti apa program pemerintah. Yang penting jangan seperti yang itu, jangan seperti yang ditakuti, karena memang kenyataan yang ada di video, ada di medsos dan sebagainya, memang mereka kan mengamati, memang ada yang seperti itu.
Memang ada yang katakanlah ketika menjadi guru penggerak seolah-olah dia paling super. Ada juga dia seolah serba bisa, ya serba bisa. Kemudian sering meninggalkan dinas, sering meninggalkan kelasnya untuk Zoom dan sebagainya. Ada memang ada. Jadi otomatis apa yang disampaikan di media sosial, berupa TikTok atau apa, itu pasti kenyataan yang memang diamati. Namun untuk kami sendiri di SD 2 Bukit kami melihat dua sosok yang sudah kami lihat langsung. Dulu adalah Ibu Daning, ya, yang kemudian berganti oleh Bu Yuli, sama-sama guru penggerak. Kalau Bu Daning angkatan 9 ya, angkatan 9 sekarang sudah di Purwojati, dan Bu Yuli angkatan 11. Ada bedanya memang, ya ada bedanya. Waktu itu angkatan 9 saya lihat dengan teman-teman belum pernah yang seperti ini, Itu berarti ada peningkatan kan? Angkatan 9 seperti itu, angkatan 10 mungkin beda lagi, angkatan 11 ini seperti itu. Berarti beda. Saya belum pernah diajak kegiatan-kegiatan seperti diklat ini kan, diklat seminar belum pernah. Ya. Ada pendampingan yang hadir dari Kemeranti apa ya Mbak? Yang pendamping, beda lagi. Ya, yang pendamping, pelatih pendamping juga tidak pernah mengajak kita. Pokoknya hanya ketemu dengan Bu Daning saja. Kan beda. Nah sekarang ketika pelatih pendamping hadir, kebetulan Ibu Suci Rahayu, guru SMA Negeri 1 Kedaten, beliau hadir benar-benar melihat Ibu Yuli tampil yang kemarin tentang apa ya Mbak? Visi-misi guru penggerak di SD-nya. Berarti dia harus menyampaikan program-program bagaimana SD 2 itu ada perubahan setelah adanya guru penggerak Ibu Yuli. Kan tantangan besar. Di hadapan kepala sekolah, di hadapan kami semuanya menyampaikan visi-misi. Kan nggak bisa jargoni. Bu Yuli apa yang disampaikan? Udah temenan Mbak, ajak menu pulih nilai, gitu kan. Nah hari ini bahkan dengan SD 1, SD tetangga, karena diperlukan peserta lebih dari 15, otomatis harus meluas. Artinya budaya positif yang nanti disampaikan oleh Ibu Yuli kita saksikan bersama, itu nanti akan diwujudkan oleh Bu Yuli. Tantangan berat, ya. Ini memang program bagus kalau betul-betul disampaikan dan dinyatakan dalam keseharian di sekolah. Jadi yang sudah biarlah ya, yang angkatan 10 sampai pertama, kemudian apalagi yang pertama, ya. Yang pertama kaget kita. Guru penggerak usianya sekian, maka ngerti-ngerti dari kepala sekolah, ngerti-ngerti kursus dari pengawas. Ya kita yang berusia lumayan, ya, Pak Tri, Bu tugas, apalagi tugas, Bu Afi, ya, Bu Afi pasti enak ya jadi guru penggerak, tidak pernah berorganisasi, bahkan tidak pernah menjadi pengurus di organisasi, hanya pinter IT dan seterusnya, ngerti-ngerti dari kepala sekolah, ngerti-ngerti dari pengawas. Kemungkinan mereka bergeraknya yang ada beda dengan yang sudah matang. Ya. Nah itulah ya, karena program kemudian langsung jedek seperti itu yang menutup kemungkinan para senior-senior yang punya kemampuan mungkin lebih dari beliaunya, ya. Karena yang senior kan matang pengalaman, punya ini akeh, hanya kalah harus tua-tua nggak mau laptop tak nunuk. Jangan disalahkan, waktu itu kami belum dituntut seperti itu. Kalau kami dituntut harus seperti itu pasti bisa. Saya di usia yang 69, latihan Canva, oke, saya dilatih sini untuk buat Canva. Tapi karena saya sudah tidak punya keinginan bisa pensiunan Canva terus apa, kan gitu. Hanya karena kami tidak pegang, ya, tidak pegang itu, tidak mempelajari itu, jadi kami seolah ketinggalan. Ya Pak Tri, ya, jadi bisa. Nah itulah yang membedakan
yang kemudian dari sananya diatur seolah semuanya dengan IT itu hebat. Nah, itulah kenyataan yang ada, Bapak Ibu. Untuk yang muda-muda lagi SD 1 ada titik. Kita sosok pengen lah, ya. Kalau sampai dulu bergerak, iya. Meskipun masih bisa lah, kalau salah, repot banget. Iya. Iya. Ternyata sekarang usianya tambah ya 56 ya. 56. Usianya berapa sayang? Saya baru 58. Oh ya. Maka tidak salah. Sudah berikan kepada mereka saja. Ya. 56. Bisa tambah lagi. Jadi semakin ada peluang. Ya itu berarti pemerintah lama-lama berpikir harus dirubah lagi, evaluasi. Nah tadi sih ganti nom-nom sih kelas sekolah malah ada yang ini loh baru CPNS, ya baru CPNS dari kelas sekolah loh sih pemimpin orang tua dengan pengalaman yang mungkin apalagi dengan ketemu orang tua yang beraneka. Kadang mereka secara psikologis belum siap. Secara psikologis loh. Kalau secara keilmuan oke, bisa diyakini. Bukti ya semangat begitu. Bulurah, bulusi. Di sini masih muda-muda Bu Esti, Bu Siti. Mas oke semangat ya Pak. Saya semangati. Bu Lina bisa, Bu Afi dengan saya juga. Ya bisa, santai baik ngomong banget Bu Afi. Ayo, pasrah, pasrah. Nah, kepada adik-adik yang PPG, inilah pendidikan kita sekarang. Mari, kalau adik-adik ini sudah PPG jelas nanti akan lulus macam-macam pasti bisa mengikuti. Ya. Silakan malam dan lulus bisa ikut ini CGP. Saya kira itu ya sekedar kita saling mengingatkan ya supaya hal-hal yang negatif-negatif jangan sampai ada di diri kita. Budaya positif nanti akan disampaikan Bu Lili. Mari bersama-sama kita ikuti dan mudah-mudahan ini nyata ya, aksi nyata yang jangan lupa dan alhamdulillah kita nanti dapat sertifikat. Karena mengikuti kegiatan ini kita dapat sertifikat untuk menambah kegiatan di PNM. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Bu Supriyati. Bapak Ibu, monggo sinambi hidangan yang sudah disajikan di meja. Selanjutnya acara yang keempat, pemaparan materi diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli Siswati kepada Ibu Yuli Siswati SPD SD. Disilakan. Terima kasih pengacara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri di Pak ya. Bukan bermaksud membelakangi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif ini merupakan satu tugas bagi calon guru penggerak di modul ke-1 di akhir modul, di mana kita sebagai peserta calon guru penggerak itu harus menularkan materi ilmu yang sudah kita peroleh di modul 1. Tentang apa? Tentang budaya positif Bapak Ibu. Nopo niku budaya positif? Oke. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di kurikulum Merdeka sekarang ini ada titik utamanya kita adalah berpusat pada murid nih Bapak Ibu guru nih. Murid sebagai center di mana guru itu harus mengutamakan kepentingan dari murid. Bukan muridnya nurut dengan gurunya, tapi gurunya yang harus nurut dengan muridnya. Nah, budaya positif apa saja yang harus dibiasakan? Yang pertama toleransi,
Yang kedua, rasa hormat. Selanjutnya, integritas, kemandirian, saling menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Bagaimana cara kita mengembangkannya? Kita bisa memasukkan, menyisipkan ketika sedang memberikan materi pelajaran, kita menceritakan cerita-cerita yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Kemudian kita melakukan pembiasaan kepada anak-anak untuk bisa menerapkan budaya positif tersebut. Nah, sekarang akar dari tugas dari kita sebagai guru itu ada di program Merdeka Mengajar, ya. Ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian siswa harus mandiri, bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin agak berat, tapi kita cukup mending, ya. Sedikit-sedikit kita menanamkan kepada murid. Kita semuanya belajar bersama-sama karena ini hal baru. Kemudian ada 9 pilar karakter yang bisa kita ajarkan kepada murid. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah, diplomatis. Kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Juga rasa percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, serta kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, di mana nilai kebajikan itu juga harus kita tanamkan sebagai pendidikan karakter untuk peserta didik kita. Apa saja itu? Ada di matrik, ya. Ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian bertujuan, tenggang rasa, dan juga gotong royong. Kemudian ada rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, harga diri, rendah hati. Ada integritas, mencakup kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Kemudian rasa hormat, melingkupi, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya diri, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Bapak Ibu semuanya pasti sudah memahami untuk nilai-nilai kebajikan ini. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya, kita di kelas maupun di sekolah itu menempati posisi apa sih, gitu ya? Posisi guru yang sebaiknya itu ada di mana? Oke. Sekarang sebelum ke posisi kita sebagai guru, kita harus memahami bahwa tujuan penerapan dari budaya positif yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dalam standar pendidikan nasional diterangkan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, perlu menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik, agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal,
dan memiliki motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Ya. Jadi motivasi itu harus kita kembangkan dari dalam murid kita sendiri, bukan karena adanya faktor paksaan atau faktor dari luar. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Yang kita hadapi sekarang biasanya kan anak-anak menaati suatu aturan. Kalau sekarang tidak ada tata tertib, tidak ada aturan, adanya keyakinan bersama ya, bahwa mereka biasanya mematuhi karena ada unsur keterpaksaan, takut dihukum. Gini nopo boten. Zaman kita dulu sekolah kan ada hukuman, yang berangkat telat dijemur di bawah tiang bendera gitu misalnya ya. Kalau tidak disuruh nulis, saya tidak akan mengulangi, saya tidak akan terlambat sekolah gitu. Jadi mereka itu taat karena takut kepada hukuman. Nah sekarang di kurikulum Merdeka itu kita tidak boleh bersifat seperti itu, menghukum. Kita harus bisa menumbuhkan kesadaran kepada mereka. Bagaimana caranya mereka sendiri itu berasal dari diri sendiri, merasa sadar untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Oke Bapak Ibu Guru, ada ice breaking, ngantuk nopo mboten? Mungkin bosan deh. Oke, kita ice breaking sebentar Bapak Ibu Guru, boleh berdiri? Boleh berdiri? Iya. Bapak Ibu semuanya, karena saya guru kelas 1, ya, kan ice breakingnya yang simpel saja, ya. Bapak Ibu punya jari kanan, ya, kanan, oke, kanannya kita pakai jempol. Kemudian nanti kirinya kita pakainya door. Oke, ketika kanan kiri kita bergantian. Kalau kanan berarti door, kalau kiri door, gitu ya. Ini salah satu tunjuk. Ini bisa? Bisa. Oke. Kanan door ya, kiri door. Kanan door, kiri door. Oke, siap ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Kanan kanan kiri, kanan kanan kiri. Putar-putar jari, kanan kanan kiri, kanan kanan kiri. Ini jangan salah. Putar-putar jari kiri. Ketika kanan yang nembak ini, jempolnya nutup. Ketika kiri, jempolnya nutup. Ini senang otak ya, Bu. Belajar. Kuncinya di apa? Jempolnya saja yang dibuka tutup itu kuncinya di jempolnya saja. Oke, yuk kita agak cepat ya, siap. Kanan, oke, cek dulu. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri.
Nggak ada ya, berarti kayak gitu aja. Oke. Cek dulu ya. Iya. Sekarang di depan dulu, yang ini berdiri dulu. Tangan tetap seperti ini ya. Nah, sekarang dinaikkan lagi. Oke. Kita akan bermain menggunakan kata kunci lele. Ini lagi musim lele nih ya. Ketika saya bilang lele, ini adalah lelenya. Iya, langsung digenggam ya. Gitu ya. Langsung ditangkap. Kalau lepas nggak apa-apa. Iya, harus kena. Saya punya lele. Oke, siap ya konsentrasi. Pagi ini anak belum. Jangan nempel angka. Oke. Pagi ini anak kelas 1 jalan-jalan ke pasar. Pasarnya adalah pasar Tayasa. Mereka mencari lebutan. Belum mencari lebutan. Belum mencari lebutan ya. Karena itu mau dibuat untuk makan bersama. Nah, selain lebutan, mereka juga mencari lepet, betul. Masih ada ya, Ken? Lepet itu untuk teman ya, sebagai pengganti nasi. Zaman sekarang mungkin tidak kenal lepet. Nah, ternyata mereka tidak dapat itu lebutannya dan mereka hanya mereka itu ternyata hanya mendapatkan lele. Oke, ada yang dapat lele 1? Oke, ya sekarang kembali lagi. Lelenya belum siap ya. Oke, lagi ya. Lebutannya nggak dapet ternyata ya. Nah, akhirnya putar-putar di pasar mencari ke pedagang terus tanya, Pak, di sini ada lele. Ada lem kuas padahal mau buat bumbu itu. Iya kan, kalau mau goreng lele kalau goreng lele harus ada bumbunya. Begitu kan? Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Akhirnya Mbak Titik semangat banget boleh dapat lele. Ya, oke. Kita lanjut Bapak Ibu guru semuanya. Untuk mengetahui posisi kita di sekolah itu sebagai apa, kita harus mengetahui dulu adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apakah itu? Jika dulu kita mengikat anak-anak dengan adanya aturan tata tertib yang harus kita taati, kemudian berkembang lagi menjadi sebuah kesepakatan kelas. Dulu sudah melaksanakan kesepakatan kelas ya, dan sekarang kesepakatan kelas itu diganti dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan berasal dari Bapak Ibu guru untuk ide-idenya. Ketika kita sedang membentuk keyakinan kelas, kita mengajak diskusi semua peserta didik kita di kelas. Kemudian kita memberikan pertanyaan pemantik. Apa sih yang mau kita sepakati bersama agar pembelajaran di dalam kelas itu bisa terlaksana dengan tertib, bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita menanyakan kepada mereka, kemudian konsekuensinya apa bagi yang melanggar. Nah, itu nanti disepakati bersama-sama untuk dilaksanakan bersama dan terwujudlah sebuah keyakinan
keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jika peraturan kan sudah ada aturannya, poin 1 misalnya, bagi anak yang tidak masuk selama 10 hari berturut-turut misalnya, maka anak tersebut bisa tidak naik kelas gitu, misalnya seperti itu ya. Aturan-aturannya itu sudah sangat jelas dan kaku. Jika keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi pernyataan-pernyataan yang lebih bersifat umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu harus dalam bentuk positif, kalimatnya positif, tidak mengandung unsur kalimat negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak ya keyakinannya. Kemudian agar mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Apalagi untuk kelas rendah, mereka kalau terlalu banyak yang nggak mudah. Ini Bu APG bingung mana. Kalau kelas tinggi mungkin bisa ada beberapa poin utama, tapi untuk kelas rendah itu mungkin bisa lebih simpel lagi, lebih sederhana. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena keyakinan ini untuk diterapkan, bukan untuk pajangan, bukan untuk dibaca-baca, tapi untuk dilaksanakan bersama. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Gitu. Kita menyerap pendapat dari anak-anak, kita berdiskusi, menanyakan keinginannya seperti apa. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas ini bisa berubah nih Bapak Ibu. Kita ubah sesuai kondisi. Ketika merasa bahwa keyakinan yang poin ini sudah tidak relevan kita laksanakan, kita bisa mengganti dengan keyakinan kelas yang lain. Contoh keyakinan kelas bagi kelas 1. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Karena kelas 1 kudu senang dulu. Kalau dia nggak senang, pagi-pagi nggak mau berangkat sekolah. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nggak cuma Bu Afi saja. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contoh dari keyakinan kelas 1. Ada contoh dari keyakinan kelas 5. Yang pertama, selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Diri terbaik itu maksudnya berusaha menampilkan sisi terbaik dari dia. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Membantu ini membantu teman. Contoh keyakinan kelas 7 ini buat SMP. Karena mereka itu lebih besar, lebih dewasa, maka kalimatnya bisa lebih panjang dan maknanya bisa lebih dalam ya. Kalau masih SD itu bisa yang simpel-simpel saja kalimatnya. Contohnya untuk hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kaitannya dengan bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Itu contoh dari keyakinan kelas yang sebaiknya kita buat bersama-sama dengan peserta didik kita. Bapak Ibu, kita sebagai guru dan mungkin Pak Kris sebagai kepala sekolah itu kan harus menerapkan disiplin juga kepada peserta didik kita ya. Manakala mereka melanggar suatu keyakinan atau melakukan suatu kesalahan,
kita harus bisa menempatkan diri sebagai apa sih gitu. Nah, kita harus paham dulu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini apa sih yang sudah kita laksanakan? Apakah kita memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Mungkin Bapak Ibu semuanya hal baru mengenai restitusi. Apakah itu restitusi? Nanti akan kita bahas bersama. Nih, jika ada murid yang melanggar keyakinan kelas, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 pilihan yang kita berikan biasanya. Mau dihukum atau mau diberi konsekuensi, ataukah kita berikan restitusi? Yang pertama, hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Mereka kan tidak ditanya, kamu mau dihukum apa? Gitu kan tidak ya? Biasanya kita sendiri langsung menentukan hukumannya. Kalau mungkin guru olahraga lagi ngajar tuh, tiba-tiba ada yang melanggar aturan, kan biasanya kalau pramuka juga zaman dulu, tapi ya kita cerita pramuka zaman dulu. Biasanya lari putar lapangan 3 kali gitu ya. Itu zaman dulu. Sekarang sudah tidak boleh untuk fisik-fisik yang seperti itu. Anak tidak diberi kesempatan untuk memilih. Biasanya langsung hukumannya push up 2 porsi gitu misalnya. Atau sekarang membersihkan WC, semua WC murid, WC guru bersihkan semuanya gitu. Itu adalah hukuman. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi murid itu tidak ditanya kamu setuju apa tidak, pokoknya harus melaksanakan hukuman dari guru. Biasanya berupa hukuman fisik maupun psikis, di mana murid itu anak akan disakiti oleh perkataan dan perbuatan dari gurunya. Bisa jadi anak ini akan merasa dendam dan benci sama gurunya. Ini buatan Bapak Ibu guru. Ada kan yang anak mungkin dendam sama gurunya, awas moler Pak Triliwan, sebari paku gitu ya, biar bani gembes gitu. Mau sih nyumpet push up pingsakus gitu. Ya kalau guru zaman dulu mungkin seperti itu. Kalau sekarang tidak boleh memberikan hukuman berupa hukuman fisik maupun psikis. Selanjutnya, selain hukuman, biasanya kita juga memberikan konsekuensi. Ini biasanya lebih manusiawi, ya. Konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Di sisi konsekuensi ini biasanya sudah sepakat deh. Nah, misalnya yang tidak melaksanakan tugas maka akan mengulang, menulis setelah hari, itu juga bisa, itu salah satu bentuk dari konsekuensi. Nah, hukuman dan konsekuensi itu ternyata tidak mendidik karena meninggalkan luka ya bagi anak-anak, meninggalkan ingatan memori yang tidak baik. Posisi yang ideal dari seorang guru maupun kepala sekolah yaitu posisi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelson Gossen tahun 1996. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang care control, yaitu sebelum belajar restitusi. Selanjutnya, posisi kepala sekolah dan guru sebagai apa yang ideal? Nah, itu tadi ada sebagai penghukum. Posisi guru itu biasanya ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi ideal yang mana? Oke, kita bahas satu persatu. Jika guru memposisikan sebagai penghukum, biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ciri-ciri menerapkan posisi sebagai penghukum biasanya ada kata-kata yang tegas. Patuhi aturan saya atau awas. Ada ancaman-ancaman. Kamu selalu saja salah atau pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya ada murid yang telat tuh, garapnya terakhiran lah, komanding, mesti dari dewek, nyuin gitu ya, kadang-kadang seperti itu ya. Temennya lain sudah selesai, itu belum selesai, malah nangis, aduh gitu. Kelas 1 banget itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu adalah tipe penghukum. Biasanya menggunakan suara tinggi, bahasa tubuh, sambil merangkang gitu ya, mata melotot kalau mendelik-mendelik zaman guru, sambil nunjuk-nunjuk. Kok ya gitu, kok mesti banget telat gitu, kok nangis maning gitu ya, sambil gemes ya biasanya. Itu jika guru sebagai penghukum. Nah sekarang bagaimana sih perasaan murid kira-kira jika gurunya berkata seperti itu? Nah, hasilnya itu negatif. Murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Wah, itu berarti korban emosi. Yang mejanya tulisan-tulisan kok. Lebih buruk lagi. Nah itu, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Wah, gawa waktu, gitu. Nah itu sewu ya pak ya. Disepak gitu, setengah itu sewu ya Allah. Gitu. Selanjutnya, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Kayaknya lah bocah jadi bocah merasa iya ya aku salah gitu, memang salahku gitu. Tapi itu juga tidak positif Bapak Ibu. Ini ngomongnya memang bagus, lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kan sudah halus ya. Menurut kita itu sudah bagus. Apakah itu sudah tepat? Nah, tidak, karena itu akan menimbulkan penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid itu merasa tidak berharga, merasa bersalah, kemudian merasa aku sudah
Biasanya untuk pembuat merasa bersalah ini nada suaranya mengelas, gurunya halus sangat. Kayak Bu Afin, jadi halus. Nek ngomongnya kan ngomongnya beradab ya, seru banget gitu. Kalau bisa halus aja pokoknya. Nada suara mengelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, dirangkul gitu. Tapi itu apakah mendidik? Tidak juga, karena akan menghasilkan murid yang merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak guru, merasa menjadi orang yang gagal, seperti itu. Kemudian teringat sepanjang waktu, ya, merasa salah aku gitu. Nah, ada juga guru yang memposisikan sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya baca diceluk, ayo bantulah demi bapak ya, gitu. Memposisikan kayak ngobrol kepada teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu memposisikan sebagai teman. Ada hal negatif dari posisi teman, yaitu jika suatu saat muridnya minta dibantu kok kita menolak, dia akan merasa kecewa. Misalnya nih, kayak kelas 1, Bu guru bukain, gitu ya. Ini betul Bu, mau minum saja minta dibukain. Bapak permen, kirain Bu guru mau dikasih permen ya. Bu guru bukain, kita aduh ya gitu. Suatu saat Bu guru lagi sibuk, lah masa kayak gitu nggak bisa buka sendiri gitu, dia akan merasa kecewa, ya. Seperti itu contohnya. Jadi juga kita harus berusaha membuat anak-anak itu mandiri. Mungkin sekali dua kali kita bantu, tapi kita ajari juga cara yang benar seperti apa. Misalnya buka permen ini loh, ini kan ada yang gini-gini gitu, disobek itu pasti sobek kayak gitu. Jangan dibantu terus. Ketika kita berposisi sebagai teman, biasanya ada suaranya ramah, akrab, terus bercanda gloyan. Bahasa tubuhnya biasanya merapat pada murid, matanya senyum gitu ya, sambil ketip-ketip gitu. Kemudian hasilnya memang murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampaknya positif. Hanya saja sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila dia ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya. Lah nggak apa-apa, telat, ngomongkan berdela di Bu guru kayak gitu. Ngomongkan dimaafkan Bu guru begitu. Kemudian bila guru menolak, dia akan merasa kecewa. Sebagai pemantau, selain sebagai teman, guru itu sebagai pemantau. Pemantau kan dari kejauhan gitu, Bapak Ibu guru gitu. Nah, pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau itu biasanya memberikan pertanyaan. Contohnya, peraturannya apa coba? Apa yang telah kamu lakukan? Ya. Tidak memarahi, tapi kita mengajak anak berpikir, introspeksi. Apa sih yang sudah dia lakukan? Kesalahannya di mana gitu. Kemudian sekarang kita menanyakan juga sanksi atau konsekuensinya apa coba? Biasanya ini sudah ada kesepakatan. Seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Diam-diam nulis nih, oh titik orang lebu Romina, ini sebenarnya mulai catat maning gitu, begitu. Memantau diam-diam nyatet. Gitu. Nanti suatu saat akan dipanggil. Kamu sudah tidak masuk 10 hari, kenapa? Bolosnya kenapa? Kayak gitu. Itu sebagai pemantau. Apakah hasilnya positif? Hasilnya sudah positif, cuma belum maksimal.
Murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Misalnya nih, ada yang terlambat datang gitu ya, dia tetap harus melaksanakan tugas. Temannya sudah istirahat karena dia belum selesai tugasnya, ya kamu istirahatnya nanti setelah selesai melaksanakan tugas. Seperti itu. Apakah 1, 2, 3, 4 itu ideal? Belum, Bapak Ibu. Yang paling ideal adalah jika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita memberikan beberapa pertanyaan pemantik ya. Contohnya ada pertanyaan, apa yang kita yakini? Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Pertanyaan-pertanyaannya seperti itu, bersifat halus dan mengajak peserta didik untuk berpikir, berdiskusi. Tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi mungkin ada siswa kita yang nakal, tugas kita ada dan dia tidak diterima oleh teman-temannya. Kan ada ya, biasanya yang kayak kambing hitam gitu ya, di kelas orang disenangi melu kelompok ye orang oli ada kelompok ayam gitu ya. Kok mana baik gitu, nanti nangis guru aku nggak dapat kelompok gitu. Ada yang seperti itu. Nah, tugas kita adalah sebagai guru bisa menumbuhkan kepercayaannya dia dan bisa mengembalikan dia ke kelompoknya biar bisa diterima itu oleh teman-teman itu. Nah, tugas kita mengembalikan rasa percaya dirinya. Oke, cara untuk menjadi seorang manajer itu kita harus memahami yang namanya segitiga restitusi sebagai penerapan seorang manajer. Apa saja yang harus kita laksanakan? Segitiga restitusi itu seperti itu, oke? Ada 3 sisi karena namanya segitiga, ada 3 sisi yang sama. Segitiganya itu segitiga sama sisi. Jadi penjelasannya. Sisi yang pertama adalah yang paling bawah, mohon maaf kurang jelas, itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa saja yang kita laksanakan? Di saat kita menstabilkan identitas atau establish the identity, maka kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pada saat kita melaksanakan validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, semua perilaku memiliki alasan. Artinya gini, kita bisa memberikan penguatan. Ya, kita paham semua orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Begitu juga dengan kamu. Jika saat ini kamu melanggar suatu kesalahan, yaitu wajar sebagai manusia seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Setelah kita memberikan validasi tindakan, maka kita akan menanyakan, karena itu sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya kamu, seperti itu. Kita ajak anak untuk berdiskusi dan membuka pendapatnya dan menumbuhkan rasa percaya dirinya tanpa kita menjudge atau menghakimi. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, jadi posisi kita sebagai guru dan kepala sekolah di sekolah paling ideal adalah sebagai seorang manajer. Kali ini akan saya berikan contoh penyelesaian kasus dengan pendekatan sebagai seorang manajer.
Contohnya, Dinar siswa kelas 5 sering membolos dengan berpura-pura sakit saat ada tugas dari guru. Teman-teman yang lain tahu jika Dinar hanya berpura-pura sakit karena menghindar dari tugas. Kalau dikasih tugas dia langsung pura-pura sakit dan tidak berangkat. Bagaimana cara kita menyikapi anak yang mempunyai kasus seperti ini? Oh, Dina, ya masuk sini. Masuk. Silahkan duduk di sini. Dina tahu kenapa dipanggil Bu? Tidak tahu, Bu. Oh, tidak tahu. Kemarin Dina masuk atau tidak? Tidak. Nggak masuknya apa itu? Sakit perut. Nah, nggak bisa makan atau bisa sakit perut. Makanya jangan makan ya, nanti tidak sering sakit perut. Kemarin juga guru bilang apa ya? Nggak sakit, tapi kok malah main? Berapa tidak itu? Betul, iya. Tadi sapinya beneran apa bohongan? Nah, oke, nggak apa-apa kalau memang sakit duluan. Nanti Dina harus menjaga makanan ya, nggak boleh makan yang pedas ya. Oh iya, guru juga melihat catatan absensinya Dina. Itu ternyata Dina sering membolos ya, ketika iya, katanya kalau ada tugas Dina juga sering tidak berangkat, tidak mengerjakan tugas. Coba kalau Dina sering tidak masuk, nanti pelajarannya akan tertinggal dari yang lain, kan sayang ya Dina ya. Oke, terus nanti setelah itu Dina mau bagaimana? Mengerjakan tugas tepat waktu. Betul ya? Itu kan keyakinan kelas kita semua. Jadi mengikuti pelajaran, terus mengerjakan semua tugas, tidak membolos, itu kan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Gitu ya? Boleh minta tolong kita bersama masing-masing. Terima kasih dan boleh dimulai. Kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Mohon maaf kualitas kameranya. Aku kamera HP. Oke, Bapak Ibu Guru, demikian tadi yang dapat saya sampaikan ya untuk penerapan disiplin positif dan juga posisi kita sebagai seorang guru di posisi yang ideal seperti apa. Mari kita bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah. Ya. Meskipun banyak sekali poin-poin yang harus kita laksanakan, nanti sedikit demi sedikit kita sisipkan dalam materi pelajaran. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 7S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun, sayang, dan saling bersinergi. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan saya pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan dukungan kepada saya dan menghadiri undangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya diskusi. Monggo pada Bapak Ibu untuk melakukan sesi tanya jawab tentang materi yang tadi sudah dipaparkan Bu Yuli. Disediakan untuk dua penanya untuk berdiskusi materi yang sudah disampaikan Bu Yuli. Monggo silakan. Jadi monggo Bapak Ibu mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Bakti mungkin mau nanya Bakti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya contoh dari restitusi ya, restitusi. Iya, contohnya tadi kan belum jelas. Saya pengen tahu itu contohnya. Antara guru kepada siswa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya. Jadi penerapan segitiga restitusi itu kan ada 3 sisi yang harus kita laksanakan. 3-tiganya itu harus kita laksanakan, Ibu. Tidak boleh satu sisi, nanti nggak jadi segitiga. Yang pertama adalah identifikasi tadi apa lupa jadi. Menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, kita stabilkan identitasnya dulu. Kita mengkondisikan anaknya itu tidak nervous, tidak takut, terus mau mendatangi kita. Jadi sifatnya seperti konseling, bukan kita mau marah-marah gitu, bukan. Terus anak jangan sampai dimarahi di depan teman-temannya. Kita harus meluangkan waktu khusus di ruangan khusus di mana anak itu hanya ada kita dan dia saja. Jangan di depan anak-anaknya, nanti dia merasa bahwa dia sedang dimarahi. Jangan. Kita mengusahakan kondisinya itu menstabilkan anaknya. Jadi anaknya tidak merasa takut duluan. Ketika kita panggil, dia sudah siap, kemudian bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau anak-anak yang takut kan mungkin dipanggil saja sudah nangis gitu ya. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah anaknya sudah mendekat, kita berikan validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, dia paham apa tidak sih kesalahannya di mana? Jadi kita menanyakan, kita bercerita dulu, misalnya duduk permasalahannya apa, kamu merasa melakukan apa tidak. Jadi kita memvalidasi, menanyakan kepada yang bersangkutan, cross check. Ya, jangan hanya menerima dari satu pihak, kita cross check kepada yang bersangkutan, benar apa tidak sih, kayak gitu. Kita menanyakan alasannya kenapa kamu bisa bertindak seperti itu, gitu kan. Biasanya anak kan ketika melakukan suatu perbuatan kan ada alasannya. Misalnya ngamuk, mukul, itu kan biasanya ada penyebabnya. Nah, kita tanyakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita bertanya kepada murid tersebut yang melanggar aturan, yang melakukan kesalahan. Nah, kita memberikan sebuah keyakinan, memberikan motivasi secara internal. Setelah tadi kita menanyakan, kita memberikan penguatan, memberikan motivasi, terus memancing, mengajak berkomunikasi, terus biar dia menyadari kesalahannya dan dia untuk introspeksi ke depannya mau seperti apa. Jika kamu melanggar aturan seperti itu, melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, janji kamu, keinginan kamu yang akan dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki hal tersebut. Begitu Bu Rina. Jadi ada 3 langkah yang harus kita laksanakan. Itu segitiga restitusi seperti itu. Kita tidak bisa langsung formalisasi tindakan gitu, terus atau hanya melaksanakan keyakinannya gitu, menanyakan keyakinan tidak. Kita harus melaksanakan 3 step ini. Mungkin tidak berurutan, tapi 3-tiganya kita laksanakan di satu waktu tersebut ketika kita berkonsultasi dengan anak. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya. Jempol kiri, 2 jempol, salut. Pramuka sekali. Selanjutnya Mas, dari sisi selatan, silakan Mas PPL juga boleh bertanya, silakan. Monggo. Jika sekiranya saya bisa menjawab akan saya jawab, jika belum bisa menjawab nanti akan saya tanyakan ke fasilitator saya. Oke Bapak Ibu semua, sebagai pengertian saja bahwa mungkin di masyarakat juga sudah seperti tadi Bu yang disampaikan, bermunculan ada tanggapan-tanggapan negatif terkait guru. Saya hanya akan sedikit bercerita bahwa
sebetulnya program guru penggerak itu sangat bagus. Meskipun pada awalnya motivasi awal saya adalah karena dipaksa kepala sekolah dulu zaman saya di Karangguren Sukaraja, karena dari mewakili. Tapi setelah saya kecemplung di sini ternyata bagus programnya. Jika kita benar-benar melaksanakan, maka insya Allah itu akan memberikan dampak positif untuk semua keluarga sekolah, tidak cuma untuk diri kita semuanya. Mungkin yang jelek adalah guru penggerak yang tidak mau menerangkan ilmunya, mau berdebat, tidak mau berbagi. Nah, kenapa sekarang ada seperti ini? Ada diseminasi, itu memang pemaksaan, ya, salah satu unsur pemaksaan untuk guru tersebut bisa menularkan ilmu yang didapat selama pendidikan guru penggerak. Dan untuk pelaksanaan tugas-tugas insya Allah di luar jam kerja, karena Bu Yanti pun sudah misalnya Zoom itu tidak pernah pagi sekarang. Mungkin ada koreksi sih ya, ada revisi dari program pemerintah. Mungkin ada yang protes pagi-pagi Zoom anaknya jadi nggak diajar gitu. Sekarang tidak, Zoom itu jam 1 ke atas. Insya Allah kita semua sudah selesai dari pembelajaran, tidak menyita waktu anak. Kemudian untuk tugasnya apakah ada setiap hari? Tidak. Kita hanya harus manajemen waktu saja, ada tanggal batas. Tidak yang harus hari ini itu biasanya diberi waktu berapa hari untuk menyelesaikan tugas seperti itu. Kemudian juga asik kita diajak berdiskusi dengan teman-teman lain, curah pendapat, mengemukakan ide dan lain-lain. Nanti kita akan terbiasa untuk berbicara di depan. Jadi memang latihan sebagai apa? Sebetulnya ujung dari bergerak itu bukan sebagai kepala sekolah atau pengawas sih Pak. Yang jelas itu untuk guru yang selalu ingin belajar dan memiliki pemikiran berkemajuan, dan sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu berarti kan di kelas kita. Nah, seperti saya lihatnya juga sebagai pemimpin pembelajaran saja. Insya Allah saya kepingin belajar pemimpin pembelajaran yang baik seperti apa sih? Gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftar guru penggerak, Bapak Ibu. Mau ini Mas yang bertanya atau tidak? Boten? Oke. Jika tidak ada, sekali lagi terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan dari saya. Nanti setelah ini sudah selesai. Silahkan Mbak Esti bisa ditutup. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, serangkaian acara hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak suka, pasti ada nongkrong di sini yang tidak foto dulu.